konversi Menurut Abu Yusuf, konversi status tanah baru diperbolehkan apabila seorang pemilik tanah usyur membeli tanah kharaj dan menggabungkan kedua tanah itu menjadi satu dan kemudian membayar pajak usyur atasnya. Demikian pula sebaliknya apabila seorang pemilik tanah kharaj membeli tanah usyur dan menggabungkan kedua tanah itu menjadi satu dan kemudian membayar pajak kharaj atasnya. Lalu terkait dengan administrasi kharaj, Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak ada administrator kharaj atau gubernur diberi hak untuk membebaskan seorang dari pajak kharaj tanpa izin dari khalifah. Untuk produk yang berasal dari pertanian, Abu Yusuf mengalihkan pada produk seperti madu dan kacang-kacangan dan menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat dikenakan pajak. Khususnya Abu Yusuf menyarankan bahwa tidak ada yang harus dikenakan pajak atas tebu, kayu bakar, rumput, jerami, atau dahan kelapa, kecuali untuk kayu manis, karena itu adalah tanaman yang berguna meskipun tidak dapat dimakan. Lalu berkenaan dengan barang yang dikeluarkan dari laut seperti perhiasan dan tambang, Abu Yusuf menetapkan tarif pajak sebesar 1/5 khums. Bahkan dalam kesimpulan Abu Yusuf mengatakan bahwa semua yang dihasilkan dari laut, apapun itu, harus dikenakan tarif pajak sebesar 1/5 khums atau 20% dari penghasilan. Lalu berkaitan dengan pemikiran Abu Yusuf tentang dasar dan tarif pajak, tidak berhenti pada pajak tanah saja, melainkan juga merambah pada pemikiran tentang zakat. Dalam menganalisis dasar dan tarif zakat, Abu Yusuf menegaskan kembali aturan syariah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terkait dengan masalah ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa yang pertama, orang yang bertugas sebagai pengumpul dan pengelola pajak haruslah orang yang jujur dan diangkat oleh khalifah. Yang kedua, yaitu pengumpulan dan pengelola yang jujur di tingkat pusat harus memilih orang yang jujur di setiap kota yang dipercaya untuk mengumpulkan zakat. Lalu yang ketiga, untuk menghasilkan tujuan umum, sedangkan pendapatan zakat harus didistribusi dengan cara tertentu yang ditentukan dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, pendapatan zakat yang berasal dari wilayah yang berbeda-beda harus digabungkan bersama-sama dan secara khusus digunakan untuk para mustahik. Lalu pendapat yang kelima, yaitu pengumpulan zakat harus dibayar secara cukup untuk mempertahankan mereka. Lalu membahas zakat yang juga jizyah yang dibebankan pada non-muslim. Berkenaan dengan tarif pajak jizyah, Abu Yusuf menetapkan 48 dirham per tahun bagi orang kaya dan 24 dirham bagi golongan menengah dan 12 dirham bagi buruh kecuali dia punya kekayaan. Mungkin cukup sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Dwi yang sudah memaparkan presentasinya. Di sini akan dilanjutkan oleh saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan hidup Al-Syaibani. Nah, nama lengkap Al-Syaibani itu adalah Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau ini lahir pada tahun 132 Hijriah, yaitu tahun 750 Masehi di kota Wasit, ibu kotanya Irak pada masa akhir pemerintah Bani Umayyah. Nah, bersama orang tuanya, Al-Syaibani ini pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Pada usia 14 tahun, Al-Syaibani ini berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah belajar 4 tahun, Abu Hanifah meninggal dunia dan ia tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Al-Syaibani ini termasuk salah seorang murid Abu Hanifah yang sangat cemerlang. Al-Syaibani ini mempelajari fikih Abu Hanifah dari berbagai aspeknya. Dalam menuntut ilmu,
Ilmu Al-Syaibani ini banyak berinteraksi dengan banyak ulama. Selain berinteraksi dengan para ulama Al-Raqshi, Al-Syaibani juga berinteraksi kepada para ulama Al-Hadis. Al-Syaibani ini telah banyak mengetahui mengenai hadis yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Al-Syaibani ini kembali ke Baghdad yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Lalu Al-Syaibani meninggal dunia tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Rai, yaitu dekat dengan Teheran pada usia 58 tahun. Dan adapun kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu ada Zahir al-Riwayah dan al-Nawadir. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fikihnya, Al-Syaibani ini menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Lalu, adapun konsep teori yang dikemukakan Al-Syaibani. Nah, Al-Syaibani ini merupakan salah seorang tokoh ekonomi Islam yang punya dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Islam, teman-teman. Jadi bahkan Al-Janida menyatakan bahwa Al-Syaibani ini merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Nah, seperti yang teman-teman lihat di PPT ini, yang pertama itu ada al-kasb atau kerja. Nah, Al-Syaibani ini mendefinisikan kalau al-kasb atau kerja itu sebagai cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Al-Syaibani ini menegaskan bahwa kerja merupakan unsur penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah, dan karena hal tersebut maka hukum bekerja adalah wajib. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksana yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib hukumnya. Di samping itu, Al-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani mereka. Dari uraian tersebut jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani adalah hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua yaitu ada kekayaan dan kefakiran. Nah, menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebaikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka. Nah, yang ketiga ada klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama, ada sewa-menyewa. Yang kedua, ada perdagangan. Yang ketiga, pertanian. Dan yang keempat, itu perindustrian. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani telah mengutamakan usaha pertanian dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi 2. Ada fardu kifayah dan juga fardu ain. Kalau fardu kifayah itu, kalau misalkan udah ada orang-orang yang menjalankan aktivitas perekonomian sebagai dampaknya, maka berjalanlah roda perekonomian atau berkaitan dengan usaha bersama. Sedangkan kalau usaha yang dihukum sebagai fardu ain, yaitu berkaitan dengan kebutuhan individu. Di sini setiap orang wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah itu untuknya atau istrinya maupun keluarganya. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, yang terakhir yaitu spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani ini menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Al-Syaibani menegaskan pula bahwa seorang yang fakir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membutuhkan orang kaya, sedangkan yang kaya pasti membutuhkan tenaga orang yang miskin. Selain itu, Al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatannya kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala atau membantu saudaranya tersebut, niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Oke, teman-teman, mungkin untuk kesimpulannya yaitu pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini lebih tercermin dalam karyanya yang berjudul Al-Kharaj. Nah, kitab ini merepresentasikan pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara komprehensif. Kitab ini selain membahas perpajakan sebagai tema besarnya, juga membahas sebagai sumber pendapatan negara lainnya. Abu Yusuf juga memberikan pandangan terkait betapa pentingnya kehadiran negara dalam menunjang aktivitas ekonomi. Lalu, untuk pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada kitab Al-Kasb,
yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada masa itu. Secara utuh, kitab tersebut memotret berbagai pandangan ekonomi secara mikro dan makro dalam berbagai aktivitas ekonomi dari berbagai sudut pandang. Oke, mungkin dari kami kelas B, kelompok 4, cukup presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Untuk pertanyaan, bagaimana ya Pak? Di pertanyaan dulu atau kelas C dulu gitu? Baiknya digabung aja ya. Jadi kelas C dulu presentasi, setelah itu pertanyaannya bisa ditujukan ke siapa gitu ya. Baik Pak. Oke, untuk kelas C berarti ya presentasi. Sebentar ya, kita siapin dulu share screen-nya. Baik teman-teman semua, sebelumnya makasih buat kelas B yang udah ngasih kesempatan kelas C untuk presentasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam via Zoom untuk presentasi mengenai sama ya materinya sama kelas B. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebetulnya tadi sudah semua ya dijelaskan gitu, cuman kita dari kelas C sekedar menambahkan saja poin-poinnya yang tadi telah disampaikan oleh kelas B. Untuk materi pertama mungkin akan disampaikan oleh Fadila Suryana. Kepada Fadila, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya Fadila Suryana akan memaparkan materi pertama mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran al-Rayu, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis kias yang didahulinya dengan melakukan kajian mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, atsar sahabi, serta praktik para pengusaha yang soleh. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf mengeluarkan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Negara dan aktivitas ekonomi dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama pengusaha adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Al-Khattab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya pengusaha adalah dalam merahnya dan seburuk-buruknya pengusaha dalam mereka yang memerintah, tetapi rakyatnya malah menemukan kesulitan. Teori perpajakan. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah membuat prinsip-prinsip yang